Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Untuk mata kuliah hari ini, sebelumnya saya minta maaf karena jadwalnya harus saya geser ya dari hari Jumat kemarin ke hari ini dari Sabtu. Tapi ini hanya untuk hari ini saja. Kalau minggu depan insya Allah kita kembali lagi ke hari Jumat ya. Oke. Untuk materi pembahasan kita hari ini masih tetap sama, masih menyambung dari materi yang kemarin, yaitu tentang menghitung harga pokok berdasarkan dengan proses. Kemarin kan kita udah ngebahas mengenai bagaimana cara menghitung harga pokok berdasarkan proses, baik itu hanya satu departemen ataupun dua departemen. Nah, minggu kemarin saya masih ada satu materi yang lanjutannya, itu mengenai pengaruh kalau misalkan ada barang yang hilang di awal dan di akhir proses, itu bagaimana penghitungannya. Nah, materi hari ini pembahasannya ini harusnya proses ya, nanti saya ganti waktu pas saya share. Nah, untuk materi pembahasan kita hari ini tuh yang utamanya ada dua. Yang pertama adalah pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuannya. Baik itu nanti hilangnya dalam proses awal ataupun di akhir proses, itu bagaimana cara penghitungan harga pokoknya, karena itu berbeda. Yang kedua adalah persediaan produk dalam proses awal. Nah, kemarin kan untuk di minggu lalu itu kita ngebahas atau belajar tentang menghitung harga pokok proses yang tidak melibatkan produk dalam proses. Nah, sekarang untuk minggu ini kita akan mulai belajar untuk menghitung harga pokok proses yang ada komponen persediaan produk dalam proses awalnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, yang pertama adalah pengaruh barang hilang dalam proses terhadap harga pokok produk persatuan. Ini ada dua. Yang pertama itu ada pada awal proses produksi, dan yang kedua ada pada proses akhir produksi. Nah, produk hilang pada proses awal produksi. Sebelum saya membahas tentang bagaimana cara menghitungnya, saya mau jelasin dulu. Memang mungkin kalau misalkan produk yang lagi kita proses itu bisa hilang, bisa, itu mungkin, dan itu pasti biasanya terjadi juga dalam perusahaan. Jadi kita sebagai seorang akuntan biaya atau cost accounting harus menghitung produk-produk yang hilang tersebut dalam laporan biaya produksi. Nah, bagaimana pengaruhnya? Secara garis besar, untuk pengaruh dari barang-barang yang hilang tersebut itu biasanya akan membebani produk yang ada. Jadi misalkan harga pokok produksi harusnya ketika inputannya itu dia 1.000, tapi kan dalam proses itu dia ada loss atau misalkan ada hilang senilai 100, maka nanti beban yang 100 itu akan dibebankan kepada 90 sisanya, 900 sisanya. Gitu. Jadi harga pokok harga pokok per produknya itu akan menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk proses penghitungannya itu ada berbeda ya, antara yang hilang di awal ataupun hilang di akhir proses. Oke, untuk produk yang hilang di awal proses, nah karena ini posisinya masih di awal proses, maka produk yang hilang tersebut belum dihitung nih, belum diakui atau dianggap belum menyerap biaya produksi. Jadi karena hilangnya itu di awal, berarti diasumsikan kalau barang-barang tersebut barang-barang yang hilang itu belum ada biaya produksi yang keluar untuk barang tersebut. Jadi tidak ada biaya produksinya, hanya fisik barangnya saja yang berkurang, seperti itu. Nah, sehingga karena dia tidak ada penyerapan biaya produksi, sehingga untuk menghitung unit ekuivalensinya itu tidak akan diikut sertakan. Jadi barang-barang yang hilang itu nggak akan diikutin. Kalau misalkan tadi kan dari 1.000 unit nih, dari 1.000 unit barang jadi, dari 1.000 unit inputan, 900 itu dia barang yang diproduksi itu adalah 900, 100-nya yang hilang. Yang 900 ini kan misalkan 700-nya itu dia produknya selesai nih, udah beres. Nah, 200-nya itu masih dalam proses. Ketika kita menghitung unit equivalency, kita kan rumusnya itu adalah jumlah produk yang selesai ditambah dengan
jumlah produk dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaian. Itu adalah untuk menghitung unit ekivalensi per unsur biaya. Nah, karena produknya itu, kalau produknya hilang di dalam atau di awal proses, maka nilai yang 100 itu tidak akan dibawa gitu. Jadi nanti kita akan lebih jelasnya, nanti kita akan bahas, ada contohnya. Nah, ini pengaruhnya gimana nih kalau misalkan yang hilangnya itu ada di dua, hilang pada awal proses produksi, itu pengaruhnya bagaimana? Nah, ada dua nih. Kalau untuk departemen pertama, kalau hilangnya pada departemen pertama dan pada departemen setelah departemen pertama, baik itu departemen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah, kalau pada departemen pertama, itu otomatis akan menaikkan harga pokok produksi persatuan pada departemen pertama. Kalau departemen kedua itu ada dua. Yang pertama adalah menaikkan harga pokok harga pokok persatuan dari departemen sebelumnya. Misalkan dari yang hilang itu ternyata ketika di departemen kedua nih hilangnya itu, berarti nanti harga pokok dari departemen pertama otomatis akan berubah. Terus yang kedua itu akan menaikkan harga pokok produksi juga. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan di departemen pertama itu hanya menambah di satu departemen aja menaikkan harga pokoknya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke contoh ya. Nih, contohnya ada PT Eliona sama memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen departemen A dan departemen B. Data departemen A nih. Untuk data produksinya untuk departemen A dan departemen B, inputannya adalah 1000 kilo, yang mana inputan ini akan dimulai dari departemen A, dimulainya. Terus ada produk selesai yang ditransfer ke departemen B. Berarti ini inputan untuk departemen B, senilai 700. Terus ada produk selesai. Ini ada produk selesai yang ditransfer ke gudang, senilai 400. Ini adalah hasil proses produksian dari departemen B. Terus saya coba pakai ini ya biar lebih jelas. Terus ada, produk dalam proses akhir. Dalam proses akhir mengeluarkan biaya-biaya. Ada biaya-biayanya. Biaya-biayanya itu apa aja? Untuk biaya-biayanya ada bahan baku senilai 22.500, ada bahan penolong 26.000 di departemen A dan 16.000 di departemen B. Terus ada tenaga kerja itu ada 35.100, 35.100 rupiah itu di departemen A dan 22.500 di departemen B, dan biaya overhead pabriknya senilai 46.800 dan 24.750. Nah, untuk kuantitinya dalam proses nih, untuk nggak biasa jadi begini ya, harap dimaklum ya. Nih, untuk kuantiti dari produk dalam proses akhir bulan. Nah, kan kalau misalkan kita ngomongin produk yang masih dalam proses di akhir bulan, itu berarti kan akan berpengaruh terhadap, ada pengaruhnya dari tingkat penyelesaian. Nah, untuk departemen A, barang yang masih dalam proses ketika di akhir bulan itu ada 200 kilo. Dengan tingkat penyelesaian, bahan baku dan bahan penolongnya itu 100%. Nih. Terus biaya konversinya ada 40%. Ini untuk departemen A. Nah, untuk departemen B, produk yang masih dalam prosesnya itu sekitar 100, ada 100. Untuk persentase penyelesaiannya ada bahan penolong 60%. Dan biaya konversi 50%. Ini pasti ada. Nah, terus ada lagi, kemarin kalau kita belajar di minggu lalu itu nggak ada ini ya, tidak ada produk yang hilang. Nah, sekarang kita muncul nih ada produk yang hilang pada awal proses. Nah, produk yang hilang itu departemen A ada 100, departemen B ada 200. Kalau kita hitung inputan dengan jumlah yang diproduksi, termasuk dengan yang hilang. Di departemen A, bentar ya, saya ganti ininya. Untuk departemen A, departemen A ini kan inputannya adalah 1000. Inputannya adalah 1000. Ketika inputan 1000, kita hitung produk yang selesai nih yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau departemen B. Yang pertama ini ada 700. Terus yang kedua ada yang masih dalam proses senilai 200. Yang ketiga ada produk yang hilang senilai 100. Jadi totalnya adalah 1000.
sama. Oke. Terus untuk departemen B, inputannya mana departemen B? Departemen B inputannya adalah ini. Ini adalah inputan. Ya. Inputan. Aduh, ini tuh berasa anak TK ya. Astaga. Nih, untuk departemen B inputannya adalah yang ini. Ini adalah inputan dari departemen B. Nah, kita hitung total yang diproduksi, yang telah selesai ataupun yang masih dalam proses, dan yang hilang itu harus sama. Yang pertama ada 400 yang sudah selesai diproduksi. Yang kedua ada 100 yang masih dalam proses. Yang ketiga ada 200 untuk barang yang hilang. Totalnya adalah 700. Totalnya sama ya. Jadi ini adalah data awal dari untuk menghitung harga pokok suatu produk dengan metode proses gitu ya. Terus selanjutnya ya, malah itu duluan lagi. Nah, yang pertama adalah menghitung harga pokok produksi persatuan. Untuk harga hitungannya sama sebenarnya, kalau untuk langkah-langkahnya sama seperti yang minggu lalu ya. Ada mulai menghitung harga pokok produksi, ada nanti menghitung berapa harga pokok produk jadi dan produk dalam prosesnya, dan ada membuat laporan biaya pokok produksi. Prosesnya sama dan perhitungannya pun sama. Oke, kita lihat. Nih, ini untuk di departemen A ya. Departemen A, unsur biayanya sama. Total biaya yang tadi, total biaya untuk departemen A aja ya. Jadi ini hanya total biaya dari departemen A. Mana ya? Susah, bisa ditulis nggak ya? Nggak ada. Adalah. Nah, ini adalah total biaya dari departemen A, hanya untuk departemen A-nya aja. Jadi total departemen A itu mengeluarkan biaya sebanyak 130.500 dalam bulan Januari untuk memproses satu produk. Nah, untuk menghitung unit ekivalensi, kita lihat ya, 700 ini adalah unit yang tadi telah selesai diproses, yang akan ditransfer ke departemen B. Nah, 200 ini adalah produk dalam proses. Yang 200 ini nih, yang 200 ini ini adalah produk yang dalam proses. Dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Tadi untuk bahan baku dan bahan penolong adalah 100%. Terus tenaga kerja itu 40%, overhead pabrik adalah sama 40% juga. Jadi kita hitung, berarti ini adalah unit ekivalensi untuk menghitung berapa sih harga pokok untuk persatuan produknya. Nah, ini ketemu unit ekivalensinya, baru kita hitung persatuan. Untuk menghitung harga pokok persatuan produksi per unsur biaya itu tinggal total biaya dikali dengan unit ekivalensi. Nah, totalnya ya tadi kan inputan adalah 100.000 ya. Inputannya adalah 1.000. Tapi kalau kita hitung di sini ini ada 700 dan 200. Totalnya hanya 900. Sehingga yang 100-nya kemana? 100-nya ini adalah produk yang hilang. Tapi itu hilangnya di awal proses, sehingga produk yang hilang ini tidak dihitung dalam perhitungan unit ekivalensi. Gitu. Jadi diketahui nih biayanya adalah 159. Jadi untuk biaya di departemen pertama untuk produk yang hilang pada awal proses itu tidak dihitung untuk produk yang hilangnya. Tidak diakui. Oke. Selanjutnya, setelah kita ketahui harga persatuannya, kita akan menghitung harga pokok produk dalam proses dan produk jadinya. Nah, kita hitung. Untuk di departemen A, perhitungannya itu berdasarkan dari hitungan yang ini ya. Dari yang langkah pertama. Kursornya mana? Nah, ini dia. Perhitungannya berdasarkan dari ya udah hijau lagi lah ya. Nah, perhitungannya tetap berdasarkan dari yang ini 159 yang ini ya. Perhitungannya sama dari sini. Karena ini kita menghitung masih di departemen A.
untuk menghitung. Nah, pertama ada dua ya. Tadi ada barang dalam proses. Ini ada produk dalam proses dan ada produk jadi. Yang pertama ini adalah untuk menghitung produk jadinya atau produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Kita hitung tadi total yang selesainya adalah ini 700 kan. 700 dikali dengan total biaya produksi persatuan senilai 159. Totalnya adalah Rp111.300. Ini adalah untuk produk jadinya yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih harga pokok yang masih dalam prosesnya. Nah, untuk menghitung dalam harga pokok dalam proses, kita memerlukan juga tingkat penyelesaiannya. Itu pasti kita bawa lagi. Rumusannya ini pasti selalu akan sama seperti ini ya. Jadi jumlah atau kuantiti produk dalam prosesnya berapa, dikali dengan tingkat penyelesaiannya, dikali dengan harga. Nah, ini adalah jumlah atau kuantiti produk yang masih dalam proses. Ini adalah tingkat penyelesaian barangnya, per bahan ya, per unsur biaya, ada bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dan ini adalah harga persatuan dari unsur biayanya tadi, harga pokok persatuan produk. Jadi dalam satu produk itu untuk bahan bakunya menggunakan Rp25, bahan penolongnya Rp29, biaya tenaga kerja Rp45 dan BOP-nya adalah Rp60. Sehingga diketahui hasil totalnya adalah 19.200. Ini adalah harga pokok persediaan yang masih dalam proses untuk 200 quantity. Oke. Nah, baru kita hitung total barang yang telah selesai diproduksi atau yang untuk apa yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya, ditambah atau dijumlah dengan harga pokok yang masih dalam proses. Totalnya adalah jumlah biaya produksi untuk departemen tersebut. Jadi untuk departemen A selama bulan Januari dia mengkonsumsi biaya 130.500. Totalnya ini harus sama dengan datanya. Nah, ini total dari departemen A ini ada segini, ini totalnya sama, ini 130.000 juga. Ya, gitu. Jadi harus sama. Oke. Terus selanjutnya adalah membuat laporan biaya pokok produksi. Nah, untuk membuat laporan biaya pokok produksi sama ya, tetap ada 3 komponen, ada data produksi, ada biaya yang dibebankan, ada perhitungan biaya. Ini adalah semuanya tiga-tiganya ini adalah summary. Jadi yang ini adalah ngambil dari soal yang tadi, summary-nya. Tadi kan ada inputan nih, inputannya adalah 1.000. Barang yang ditransfer ke departemen B 700 ada di soal. Proses produk dalam proses akhir ada 200. Terus produk yang hilangnya ada 100. Totalnya 1.000 juga. Terus biaya-biaya yang dibebankan, ini dari perhitungan yang tadi ya, yang ngitung per harga pokok per persatuan atau per unit. Ini totalnya, yang tadi ada di soal. Ini adalah hasil hitungan yang tadi, yang totalnya 159. Gitu. Nah, untuk perhitungan biaya, ini sama, ini yang perhitungan yang tadi, yang perhitungan kedua atau langkah kedua, kita pegang ke sini ya. Semuanya sama sih sebenarnya. Ini kayak harga pokok yang ditransfer ke departemen B 111.000, terus harga pokok yang masih dalam proses totalnya 19.200. Jadi jumlah biaya produksi departemen A-nya adalah 130.500. Ini untuk membuat laporan biaya pokok produksi. Sebenarnya kalau untuk laporan biaya pokok produksi, baik itu di untuk satu departemen, 2 departemen, ataupun ada yang hilang, ataupun tidak ada yang hilang, itu semuanya sama, pasti template-nya pasti selalu kayak gini. Cuma nanti akan berbedanya adalah apakah nanti ada barang yang hilang atau tidak. Terus kalau misalkan barang hilangnya di awal atau di akhir proses, nanti kalau di awal berarti ada tidak ada penyesuaian untuk departemen A, tapi nanti ada penyesuaian di departemen B, seperti itu. Ini adalah contoh dari laporan biaya pokok produksi untuk departemen A-nya. Sekarang kita lanjut ke departemen B. Nah, karena inputan dari harga pokok dari departemen A itu tadi ada barang yang hilang, maka harga pokok
dari departemen A yang akan diproses di departemen B itu harus dilakukan perhitungan ulang atau di adjustment. Kenapa perlu di adjustment? Karena tadi kalau untuk yang di departemen A, harga pokoknya 159 tadi itu kan tidak ada unsur dari barang yang hilang. Sedangkan untuk perhitungan dari departemen B, karena departemen B itu posisinya posisi biayanya itu adalah akumulasi atau kumulatif dari departemen sebelumnya, maka barang yang hilang itu harus di adjustment atau harus dihitung ulang gitu. Jadi kita ketahui nih harga yang setelah ada barang hilang itu jadi berapa sih gitu. Tadi kan 159 itu nggak dihitung yang barang hilangnya. Nanti kita dihitung dulu, ada penyesuaian nih. Kita ada penyesuaian. Nah, pertama adalah ini adalah harga pokok yang tadi berasal dari departemen A ya, hitungan yang tadi ini 159. Nah, sekarang kita hitung departemen A setelah adanya produk yang hilang sebanyak 200 kilo. Bentar, perasaan yang hilangnya cuma 100 ya, ini kayaknya salah ngetik, ini harusnya 100. Setelah adanya produk yang hilang sebanyak 100 kilo. Enggak ding, 200, sebentar ya. Oh oke, salah. Jadi untuk penghitungan adjustment ini adalah menghitung tadi kalau untuk yang 100 kilo itu kan dia hilangnya pada proses awal produksi di departemen A, sehingga itu memang tidak dihitung, jadi tidak diakui sampai dengan akhir pun tidak diakui. Untuk harganya karena 159 itu sudah mengcover yang 100 kilo yang hilang. Itu harusnya kalau misalkan 159 tadi yang ini unit ekuivalensinya tadi kan cuma 200, harusnya kan 300 kayak gitu. Nah, untuk 200 ini adalah produk yang hilang di departemen B. Tapi kita sesuaikan dulu karena ini posisinya adalah di awal proses. Jadi maksudnya kenapa disesuaikan di awal? Kita diasumsikannya seperti ini. Ketika barang yang ditransferkan dari departemen A ke departemen B sebelum melalui proses produksi harusnya kan sama nih. Ketika ditransfer sama departemen A nilainya 700. Berarti harusnya yang diterima departemen B juga 700 dong. Nah, dalam kasus soal ini misalkan yang ditransfer dari departemen A itu jumlahnya adalah 700. Tapi ketika dihitung oleh departemen B, totalnya berkurang menjadi 500 sehingga ada loss atau hilang barang sebanyak 200 sehingga harga pokok persatuannya itu harus dihitung ulang gitu. Cara menghitungnya adalah totalnya, kalau totalnya sama ya tetap tidak ada perubahan, total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah yang telah di adjustment atau jumlah yang realnya nih yang setelah barang dikurangi dengan barang hilang, yaitu 700 dikurangi 200 sehingga 111.300 dibagi 500 kilo sehingga harga pokok produk yang setelah di adjustment itu menjadi Rp222,6. Ini adalah nilai adjustmentnya, nilai selisih ya. Nah, penyesuaian harganya itu sebanyak Rp63,6. Gitu. Jadi nanti ketika nanti akan tetap membuat laporan biaya pokok produksi atau menghitung harga pokok produk jadi dalam proses itu waktu ngambil harga dari departemen A itu nggak lagi ngambil harga yang 159, tapi akan mengambil harga yang 222,6 ini. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang lanjut. Tadi kan udah adjustment. Nah, sekarang kita tetap balik lagi ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung harga pokok. Ini langkahnya sama, menghitung ekuivalensi. Ini juga sama. Nah, total biaya yang tadi ya, yang ada di soal, terus unit ekuivalensi nih. Yang dihitung cuma 500 ya. Ada 400 yang barang selesai, 100-nya yang masih dalam proses. Nih, karena yang udah hilang 200. Dikali dengan jumlah atau tingkat penyelesaiannya. Bahan penolong 60%, biaya konversinya 50%.
ada BTK 50 dan BOP 50% juga, sehingga ini adalah unit ekuivalensi untuk menghitung harga pokok satuan produknya. Sehingga diketahui nih biaya tambahan yang dikeluarkan di Departemen B untuk produk tersebut adalah Rp140 per satuannya. Gitu. Nah, setelah kita menghitung harga pokok produksi per satuan, kita akan menghitung berapa sih harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok produk yang masih dalam proses. Nah, menghitung harga pokok seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya. Tadi saya bilang kalau kemarin nih, kalau misalkan minggu lalu, kita kan waktu menghitung harga pokok produk yang telah selesai diproduksi, harganya itu adalah harga akhir ya. Harga dari laporan Departemen A. Tapi karena untuk kasus sekarang itu posisinya ada barang yang hilang, tadi kan laporan dari Departemen A itu harga persatuannya adalah 159. Tapi karena ada barang yang hilang dan dilakukan adjustment, maka harga satuan dari Departemen A-nya itu berubah menjadi Rp222,6 ditambah dengan biaya yang muncul di Departemen B. Sehingga total biaya untuk satu unit produk yang diproduksi dari dua departemen adalah Rp362,6 dikali dengan kuantiti atau jumlah produk yang telah selesai diproduksinya, yaitu sebanyak 400 kilo. Sehingga total rupiahnya adalah Rp145.040. Nah, ini untuk produk jadi. Terus yang masih dalam proses, persediaan produk dalam proses akhir itu sebanyak 100 kilo. Kita hitung. Nah, harga pokok dari Departemen A, harga pokok dari Departemen A yang tadi tetap kita menghitung menggunakan angka yang telah disesuaikan, yaitu Rp222,6 dikali dengan kuantiti barang dalam prosesnya. Terus untuk biaya-biayanya sama dikali dengan tingkat penyelesaian, unit atau jumlah barang yang masih dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaian, dikalikan lagi dengan harga per unitnya. Ini harga per unit dari Departemen B, ya, yang udah tadi kita hitung nih, dari sini. 35, 50, 55. Nah, totalnya adalah 174,650. Nah, ini ya keterangannya, menggunakan harga yang telah di-adjustment plus biaya produksi Departemen B. Ini. Gitu. Oke. Setelah kita membuat atau menghitung harga pokok barang jadi dan produk dalam prosesnya, sekarang kita membuat biaya pokok produksinya. Nah, untuk biaya pokok produksinya, untuk posisi yang atas ini sama ya, tetap data produk, ada barang yang hilangnya juga. Jadi totalnya sama, 700, enggak 500, totalnya sama. Terus biaya yang dibebankan dari Departemen B. Nah, untuk laporan kita harus mencantumkan nih harga pokok awal yang dari Departemen A yang sebelum ada barang hilang, totalnya berapa, ditambah dengan penyesuaian barang yang hilang. Jadi nanti manajemen tahu nih ketika membaca laporan, oh ini ada produk yang hilang nih ketika awal proses sebanyak Rp63,6. Nah, ini biasanya kalau ada informasi seperti ini akan ada tindak lanjut dari manajemen harus seperti apa gitu. Dicatat penyebabnya kenapa dan yang lainnya lah ya. Ini bersumber dari laporan. Gitu. Nah, selanjutnya baru ditambahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari Departemen B. Ini sama seperti yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Terus kita jumlahkan atau akumulasikan. Akumulasinya itu adalah total dari ini ya yang telah di-adjustment. Total yang tadi adjustment ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dari Departemen B. Ini adalah totalnya. Oke. Nah, baru kita menghitung biayanya, baik itu biaya yang produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Ini hitungan yang tadi ya, hitungan yang di poin ke-2. Gitu. Sehingga diketahui total biayanya 174,650. Sama 174,650. Oke. Ini untuk proses yang hilang di awal proses. Nah, sekarang gimana kalau misalnya hilang di akhir proses? Nah,
Kalau tadi di awal proses, kita kan mengasumsikan kalau barang itu belum menyerap biaya produksi ya. Itu belum ada biaya produksi yang digunakan untuk barang-barang yang hilang tersebut. Nah, beda hal kalau misalkan barang itu hilang di proses akhir. Contohnya kayak gini. Misalkan yang tadi ya ketika perpindahan aja ya yang jelasnya. Kayak tadi kan kalau hilangnya di proses awal nih, ketika departemen A memberikan barang ke departemen B, nilainya 700, tapi yang diterima oleh departemen B hanya 500, maka departemen B akan melakukan adjustment harga untuk 500, bukan 700. Sehingga ada perubahan harga. Dan kuantitinya pun yang akan diproses oleh departemen B adalah 500. Dan 500 itu tidak dipengaruhi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan di departemen B-nya, karena belum diproses kan sama departemen B. Beda kalau misalkan kasusnya ada di akhir proses. Kalau di akhir proses, maka barang-barang yang hilang tersebut telah telah ada kontribusi atau bukan kontribusi ya, telah menyerap biaya produksi, baik itu bahan penolongnya, tenaga kerja langsungnya, dan biaya overhead pabriknya. Itu semuanya sudah menyerap barang-barang yang hilangnya, sudah mengkonsumsi biaya-biaya produksinya. Ikut menyerap, sudah dianggapnya ikut menyerap, berarti sudah ada biaya produksi yang dikeluarkan untuk barang-barang yang hilang, sehingga pengaruhnya maka harus diperhitungkan dalam menentukan unit ekuivalensi. Kalau tadi kan ketika menghitung unit ekuivalensi di produk hilang yang di awal proses itu kan dia nggak ada tidak dihitung, tidak diikut sertakan. Kayak tadi di departemen A, inputannya 1000, terus barang dalam proses barang yang selesainya 700, barang dalam prosesnya 200, sehingga ada gap atau ada selisih 100, karena 100 itu adalah barang yang hilang. Tapi kalau dalam proses, kalau hilangnya di proses akhir atau di akhir proses, itu tidak ada, totalnya harus sama gitu, karena dianggap barang-barang yang hilang itu telah mengkonsumsi biaya-biaya produksi gitu. Nah, pengaruhnya untuk harga pokok produk yang hilang dihitung dan diperlakukan sebagai harga pokok tambahan. Jadi harga pokoknya otomatis menjadi lebih tinggi gitu. Jadi ada tambahan harga pokok nih untuk barang-barang yang hilang itu. Sama sih sebenarnya intinya dari kedua dari dua proses ini, baik itu hilangnya di awal atau di akhir, dua-duanya sama, itu pasti akan menambah harga pokok. Tapi berbedanya adalah kalau misalkan hilangnya di awal proses nih, departemen pertama atau departemen ke-1, dia ada barang yang hilang di proses awal. Nah, biayanya itu tidak akan diakui, atau misalkan biayanya biasanya lebih kecil, harga pokoknya itu pasti lebih kecil. Ketimbang kalau misalkan si barang itu hilangnya di akhir proses, gitu. Karena kalau hilangnya di akhir proses, itu dihitungnya dua-duanya gitu. Kayak tadi kan di departemen A waktu hilangnya di awal, kita kan cuma mengadjustment barang hilang itu cuma sekali ya, cuma departemen B-nya aja. Nah, nanti kalau departemen yang sekarang kita lihat perbedaannya ya. Nih, contohnya sama kayak yang tadi, tapi kita rubah dari yang hilangnya di awal menjadi di akhir. Nih, departemen A tadi kan nih produk yang hilangnya tadi kan di awal, sekarang di akhir proses. Senilai 100 dan 200. Ini datanya sama ya sama yang tadi. Terus, ininya muncul duluan. Ini yang dulu di ini ya. Nah, sekarang kita menghitung dulu harga pokok produksi persatuannya. Untuk menghitung harga pokok produksi persatuan, kita lihat perbedaan ini kan langkah-langkahnya sama. Yang beda adalah ini nih. Tadi ketika di yang materi sebelumnya atau yang hilangnya di awal proses, kita kan hanya menghitung sampai sini ya. Dari 700 ditambah dengan barang yang masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian. Sampai sini aja kan tadi menghitungnya. Nah, kalau misalkan dia hilangnya di akhir proses, maka angka barang yang hilangnya pun tetap harus ditambahkan. Jadi sama. Tadi kan kalau kita hitung cuma 900, tapi kalau barang yang hilang di akhir, kita hitung ada 1000, ada 700, ada 200, jadi 900 tambah dengan 100 barang yang hilang, jadi 1000. Maka harga persatuannya pun akan menjadi lebih kecil. Itu karena pembaginya bertambah. Gitu. Nah, perbandingannya seperti ini ya. Nih.
Ini kalau hilang di awal proses, totalnya adalah 159.000 rupiah. Tapi kalau misalkan hilangnya di akhir proses, total harga pokok produksinya adalah 141,67 rupiah. Angkanya pasti lebih kecil karena pembaginya berbeda. Kalau yang hilang di awal itu pembaginya hanya 900, kalau hilangnya di akhir itu pembaginya 1000. Seperti itu. Ini yang ngebedain ya untuk hilang di awal dan di akhir proses. Untuk langkah-langkah selanjutnya sama sih. Nah, ini apa muncul duluan ya? Nah, ini menghitung harga pokok produk. Ini sama ya kayak tadi. Nah, untuk harga pokok produk yang telah selesai dan ditransfer ke departemen B, ini harga pokok produknya. Ini, nah, kalau yang tadi di awal, yang hilangnya di awal, ini kan nanti ada adjustment dulu nih. Akan ada angkanya berubah yang digunakan di departemen yang digunakan enggak ada itu di departemen B, ini masih departemen A ya. Nah, ini harganya tetap pakai yang tadi dari hasil hitungan dari harga pokok per unit. Diketahui harga jas segini, terus ini penyesuaian karena ada produk yang hilang. Tadi kan ada 100. Ini real ya, barang yang telah selesainya. Terus ini ada barang yang hilangnya. Totalnya ada segini nih. Yang telah disesuaikan. Nah, yang ngebedain ini ya, ada harga pokok produk yang telah disesuaikan. Nah, untuk harga pokok produk yang masih dalam proses ketika di akhir bulan, tadi kan ada 200. Baru kita hitung ini sama sih. Dari tingkat penyelesaian kali kuantiti kali dengan harga per satuannya yang telah disesuaikan atau yang harga pokok yang baru yang hilangnya di akhir ya. Nah, biasanya ini kan berbeda ya. Pasti ada koma, ini nggak sama, ini biasanya kita bulatkan. Jumlah biaya produksinya harus sama dengan angka yang ada di data awal. Gitu. Jadi kalau misalkan belakang cuma beda belakang ya, tapi kalau misalkan beda depannya nih, ini kan harusnya tadi 130.500, tapi nanti ketika akan TTI menghitung, terus jumlahnya menjadi 140.000, berarti itu ada yang salah. Tapi kalau bedanya ini kalau kita hitung kan 130.501,45 belakangnya. Kita adjustment 1,45-nya dihilangkan. Gitu. Dibulatkan. Oke. Ini adalah untuk menghitung harga pokok produk dalam proses dan produk jadi. Nah, ini untuk membuat laporan biaya pokoknya ini sama. Kayak tadi totalnya sama 1.000, ada yang hilang dari data produksi, terus biaya-biayanya juga sama. Ini yang tadi hasil hitungan tahap kedua. Nah, di sini ada kita cantumkan di perhitungan biaya, karena tadi pun kita cantumkan ya di sini. Di sini kan kita cantumkan, misalnya kalau membuat laporan biaya pokok produksi itu kita memindahkan dari sini ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Gitu. Totalnya sama sih, ini juga di adjustment juga. Gitu. Angkanya harus sama. Ini adalah biaya pokok produksi untuk produk yang bila ada pengaruhnya dari produk yang hilang. Gitu. Jadi pengaruhnya otomatis menjadi harganya itu menjadi lebih. Kalau misalkan harga di prosesnya di awal, kalau pas di awal biasanya harganya lebih kecil ketimbang dari kalau misalkan barangnya itu hilang di proses akhir. Gitu. Oke. Sekarang ini untuk departemen A, ini departemen B. Sama ya, kita tambahkan juga untuk ininya untuk barang yang hilangnya, untuk menghitung harga pokok satuannya. Ini untuk menghitung harga pokok yang telah selesai ke gudang jadi ya, ini ke gudang jadi dan barang dalam prosesnya. Nah, kita lihat tadi kan kita menghitungnya hanya 100 karena itu masih di perhitungan departemen A. Nah, sekarang kita hitung lagi departemen B karena departemen B juga ada hilang kan 200. Nah, ini kita hitung harga pokok dari departemen A-nya tadi berapa? Ada 400 plus 161. Plus 161 ini didapat dari ini total 1133 ini dibagi dengan 700.
Maka yang nih ya nih, udah dijelasin. Nih, ketika di harga pokok dari departemen A untuk departemen B itu tidak lagi menjadi 141 tapi menjadi 161 harga pokoknya, karena ada pengaruh dari barang yang hilang tadi. Itu sama ya kayak tadi, cuman kalau tadi di prosesnya itu masih di awal hilangnya, laporan itu kan nggak dibawa tuh, belum ada perhitungan atau penyesuaian dari barang yang hilang. Tapi kalau misalkan di akhir, maka dia ada adjustment untuk di laporan biaya pokok produksinya untuk departemen A gitu. Jadi yang tadi harganya dari 141 menjadi 161 begitu. Lanjut ya. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat ya. Dilanjut, kita lagi udah menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang. Nih harga pokoknya menjadi 161 yang tadi. Nah, harga pokok yang ditambahkan atau biaya yang ditambahkan dalam departemen B itu ada 97,09 yang ini ya, dari hasil perhitungan unit ekuivalensi ini. Nah, baru kita adjustment lagi, ada produk-produk yang hilang. Nih, ada produk-produk yang hilang senilai 200 dikali dengan total harga yang harga pokok departemen A dan biaya yang ditambahkan gitu. Ini menjadi totalnya segini, sehingga total harga pokok yang dikeluarkan di departemen B secara kumulatif adalah Rp155.400. Ini tuh kalau misalkan dibagi, harga persatuannya menjadi harga 388,5. Ini adalah harga persatuan, harga pokok persatuan produk jadinya gitu, untuk 400 kilo. Nanti kita bandingin ya sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, terus untuk harga dalam prosesnya ini sama sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk yang langkah-langkah selanjutnya itu sama. Ini ada yang dari departemen A menggunakan harga yang tadi adjustment, terus untuk biaya-biayanya dihitung berdasarkan dengan tingkat penyelesaian dikali dengan quantity dan harganya, sehingga diketahui total biayanya. Ini juga harus sama. Terus, nah laporannya ini sama ya, laporannya itu nggak ada yang beda. Sama kayak tadi, ini ada data produksi, ada beban-bebannya, ada perhitungan. Nah, kita lihat, kita bandingkan kalau misalkan harga pokok yang hilang di awal dan di akhir. Kalau di akhir nih, ini kan di akhir ya, dia itu harga pokok akhirnya adalah 388,5. Kita lihat kalau misalkan harga yang di akhir, yang di awal, kita balik lagi ke yang di awal. Nah, harga yang di awal adalah 362. Nih, harga pokok barang jadinya adalah 362,6. Harganya lebih rendah ketimbang yang hilang di akhir, itu 388 gitu. Jadi kalau misalkan pengaruhnya, kalau misalkan hilang di awal sama hilang di akhir, itu berpengaruh pada harga pokok persatuannya gitu. Jadi kalau harga persatuan, kalau hilangnya di akhir, harga pokok persatuannya pasti menjadi lebih tinggi ketimbang kalau barangnya itu hilang di awal proses. Sebenarnya bukan lebih baik hilang di awal atau hilang di akhir. Sebenarnya lebih baik, atau misalkan idealnya sih nggak ada yang hilang ketika ada perpindahan barang. Cuman kan kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada barang yang hilang, baik itu nanti ada salah dari perhitungannya, atau misalkan ada faktor-faktor lain lah ya, atau ada barang yang rusak atau apapun itu, sehingga kita pasti accounting itu harus melakukan yang namanya adjustment gitu. Cuman kalau misalkan perbandingan, kalau kita bandingin hilang di awal dan di akhir, harganya itu kalau misalnya hilang di akhir akan menjadi lebih tinggi gitu, harga pokok produk persatuannya seperti itu. Nah, ini adalah materi mengenai bagaimana sih pengaruhnya produk yang hilang terhadap harga pokok produksi. Nah, materi selanjutnya itu mengenai dengan gimana cara kita menghitung harga pokok harga pokok berdasarkan proses yang ada komponen persediaan produk dalam proses awal di dalamnya. Nah, materinya ada tiga subbab. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung harga pokok proses dengan metode
rata-rata tertimbang, ada dengan menggunakan metode first in first out, atau yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghitung harga pokok bila ada tambahan bahan baku pada departemen produksi setelah departemen pertama. Nah, untuk poin yang ketiga ini maksudnya gimana? Nah, biasanya kita kan dari kemarin-kemarin itu ngebahas belajar tentang membuat harga pokok berdasarkan proses yang ada 2 departemen. Tapi harga biaya bahan baku itu pasti hanya ada atau selalu ada di departemen pertamanya saja, tidak pernah ada di departemen selanjutnya. Nah, nanti kita menghitung gimana kalau misalkan di setelah departemen pertama atau departemen kedua atau departemen ketiga mereka mengeluarkan biaya bahan baku lagi, gitu kan? Bagaimana pengaruhnya? Gitu. Terus harusnya kalau misalkan departemen itu melakukan penambahan biaya bahan baku, asumsinya kan berarti kuantiti atau jumlah produk jadinya pun harusnya bertambah. Nah, kita lihat apakah memang bertambah atau misalkan hanya biayanya saja yang bertambah. Itu nanti untuk 2 poin ini kita bahas di minggu depan. Minggu ini kita bahas bagaimana cara menghitung harga pokok produksi yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Oke. Nah, metode rata-rata tertimbang. Nah, kenapa sih ada persediaan sebelum masuk ke ini ya, materi metode rata-rata tertimbang? Kenapa sih kita harus atau kenapa sih ada persediaan produk dalam proses? Nah, kita kan dari tadi dari mata-mata sebelum kita menghitung nih, kan kalau misalkan dalam proses, kalau prosesnya itu proses produksinya itu terus menerus dengan barang yang sama, otomatis kan ciri-cirinya itu kalau metode perhitungan harga pokok berdasarkan proses itu adalah cut off-nya itu berdasarkan dengan periode akuntansi. Itu kan berarti di akhir bulan atau di akhir tahun atau akhir periode. Nah, ketika di akhir periode itu kita kan harus menghitungnya, otomatis barang yang diproduksi itu ada yang selesai dan ada yang masih dalam proses. Nah, kalau ada yang barang selesai ini atau misalkan produknya telah selesai diproduksi, maka itu akan menjadi barang jadi atau produk yang siap dijual. Nah, bagaimana kalau barang yang masih dalam proses ketika di akhir periode? Ketika masuk ke periode selanjutnya, maka barang yang masih dalam proses itu menjadi barang atau persediaan produk dalam proses awal. Itu yang mana dalam persediaan produk dalam proses awal tersebut mengandung biaya-biaya yang dihitung di periode sebelumnya. Gitu. Kalau kita ambil contohnya kayak gini lah ya. Nah, nih, ini kan ada harga pokok yang ditambahkan. Nah ini nih, harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin di akhir bulan, maka biaya-biaya ini akan menjadi persediaan produk dalam proses awal bulan di bulan Februari. Gitu. Kalau misalnya ini di Januari menjadi akhir, maka di bulan Februari ini akan menjadi awal persediaan barang dalam proses. Dan biaya-biayanya pasti mencakup ini semua. Gitu. Jadi kita akan mulai mencoba menghitung bagaimana cara menghitung harga pokoknya. Oke. Nah, metode rata-rata timbang. Tadi kan ada 2 metode sebenarnya untuk menghitung bagaimana harga pokok persediaan bila ada produk dalam proses awalnya. Ada rata-rata timbang dan first in first out. Nah, kalau rata-rata timbang itu biasanya akan menambahkan biaya produksi yang sekarang atau bulan berjalan, misalkan bulan Februari ini, tadi kan bulan Januari udah. Misalkan yang bulan Januari ditambahkan dengan biaya produksi atau biaya persediaan pokok produksi yang masih dalam proses bulan Februari tadi, bulan Januari tadi yang di akhir, itu ditambahkan dengan biaya produksi yang bulan berjalan. Jadi biaya persediaan dalam proses bulan Januari ditambahkan dengan biaya produksi yang dikonsumsi di bulan Februari, itu adalah total biaya produksi yang digunakan selama bulan Februari, lalu dibagi dengan jumlah unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensinya ini juga sama, ini menghitung dari sisa atau
kuantiti persediaan barang dalam proses di bulan sebelumnya ditambah dengan barang yang diproduksi di bulan bersangkutan, baru dibagi itu menjadi harga pokok persediaan per persatuannya. Itu nanti ada rumusnya. Nah, untuk harga pokok rata-rata timbang ini biasanya digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi. Ini udah pasti. Yang ditransfer baik itu ke departemen ataupun ke gudang dengan cara mengkalikan. Jadi tadi nanti kalau udah ketemu nih harga persatuannya, baru dikalikan dengan jumlah kuantiti barangnya, mau itu barang jadi ataupun masih dalam proses gitu, ataupun pindah departemen gitu. Dan harga pokok rata-rata ini pun bisa digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir periode gitu. Ini cara teorinya ya. Ini ada rumusnya. Departemen pertama, nah biasa kalau misalnya kita yang itu pasti ada 2 departemen ya, atau lebih dari 1 departemen. Nah, untuk di departemen pertama, biaya yang diperhitungkan itu adalah harga pokok produk yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal. Ini yang kalau misalnya kita contohnya misalkan ini bulan Februari, berarti ini adalah biaya yang bulan Januari. Misalkan tadi ya dari PT apa sih tadi teh? PT Eliona ya. Eliona Februari Januari ini adalah menjadi persediaan produk dalam proses awal di bulan Februari. Dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode yang bersangkutan. Gitu. Ini biaya yang sudah dihitungkannya adalah 2 ini, pasti harus ada 2 ini. Sehingga contohnya nih. Misalkan nih. Contohnya adalah PT Risa Rimendi. Ada dua departemen 1 dan departemen 2 nih. Ada produk dalam proses awal. Ini ngambil dari yang tadi, misalkan dari bulan Januari, berarti dari yang bulan sebelumnya kita pindahkan menjadi persediaan awal, barang dalam prosesnya. Ada bahan baku, ada biaya konversi, ini ada biaya konversi, ada biaya bahan baku, dengan tingkat penyelesaiannya, ada biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Ini untuk departemen 1, ini untuk departemen 2. Terus inputan untuk departemen 1 ini di luar dari yang ini ya. Inputan untuk departemen 1 itu adalah 40.000 kilo. Terus unit yang telah ditransfernya itu adalah 35.000. Nah, unit yang ditransfer dengan yang diterima ini harus sama. Karena ini pindahan dari sini sih, gitu. Terus produk jadi yang ditransfer ini ada 38, sehingga ada proses produk dalam proses akhir di bulan Januari ini ada, kalau departemen A ada 9.000, departemen B ada 3.000. Sehingga kalau kita totalkan, ini kan awal ditambah dengan masuk itu adalah 44.000 ya. 4.000 dan 40.000, jadi totalnya 44.000. Maka kalau kita jumlahkan yang ini, itu totalnya harus sama dengan yang ini. Unit yang ditransfer dengan dalam prosesnya itu harus sama. 35.000 ditambah dengan 9.000 itu adalah 44.000. Begitupun yang ini ya, ini juga sama. Total yang ini harus sama dengan total yang ini. Ini adalah 41.000, ini juga 41.000. Oke. Nah, ini adalah data produksi yang berbentuk quantity. Nah, ini adalah harga pokok produk dari harganya nih, dari berdasarkan biaya, base-nya biaya. Harga pokok biaya bahan baku ini ada 1.800.000 yang 100% ini. Terus biaya konversinya ada biaya tenaga kerja 50%, ada biaya overhead pabrik 1.920.000 50% untuk departemen 1. Untuk departemen 2, ini ada harga pokok dari departemen 1 11.150. Harga ini pasangannya yang ini nih. Pasangannya yang 6.000. Kalau yang ini 4.000, ini totalnya yang ini. 4.000 ini totalnya. Total dari 4.000 ini totalnya yang ini nih, yang 4.000. Total biaya ini totalnya yang ini. Apa sih ya? Totalnya yang ini, totalnya yang ini. Ini total biaya dari departemen A yang awal. Harga pokok produk dalam proses awal departemen 1. Total kuantitinya adalah 4.000 yang ini, gitu maksudnya ya.
Terus departemen kedua juga sama ya, mengeluarkan biaya, ada biaya tenaga kerja dan ada biaya overhead pabrik. Dengan tingkat penyelesaiannya ada ini ya, nih. Tingkat penyelesaiannya ada ini. Kalau yang ini nanti untuk menghitung harga apa sih? Harga persatuannya untuk dalam proses akhirnya pakai yang ini ya. Terus ada biaya produksi, ini adalah total yang dikeluarkan. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Total biaya yang ini mengacu ke kuantiti yang 40.000. Yang ini. Nah, yang terus di departemen kedua, dia mengeluarkan biaya tenaga kerja 37 juta dan overhead pabrik 44 juta. Total biaya ini mengacu pada kuantitinya yang 35.000. Yang ini. 35.000 dan yang 6.000 juga sih. Gitu. Nanti kita lihat ada contohnya lah ya. Jadi bingung juga ini teh. Oke. Terus ini ada rumusannya. Nah, kalau apa sih? Oh. Nah, dalam menghitung metode harga pokok rata-rata tertimbang itu ada rumusannya. Karena kan tadi untuk menghitung biayanya itu kan kita menghitung harga proses awal ditambah dengan harga pokok dalam periode berjalan ya. Jadi ada dua. Ada saldo, misalnya kalau kita ngomongin apa sih bahasa singkatnya mah, saldo awal ditambah dengan periode berjalan. Gitu. Per unit per unsur biaya. Misalkan ini ada biaya bahan baku. Kalau untuk menghitung biaya bahan baku per unit, kita totalkan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode yang berjalan dibagi dengan unit ekuivalensinya, di mana unit ekuivalensinya pun dari dua kuantiti ini ya. Terus begitu pun tenaga kerja ya, tenaga kerja juga sama. Kalau kita nyari biaya tenaga kerja per unit, ada yang dari bulan sebelumnya ditambah dengan bulan sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi untuk biaya tenaga kerja. Overhead pabrik juga sama. Ada overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses di bulan sebelumnya. Terus ada yang ini di saldo akhir ya, saldo akhir bulan sebelumnya ditambah dengan periode yang berjalan dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita rumuskan seperti ini contohnya. Nih. Ini adalah saldo akhir bulan sebelumnya atau yang menjadi saldo awal di bulan Januari. Ini dari barang, kalau nggak salah ada keterangan ini. Nah, ini adalah nilai persediaan dalam proses awal yang ini. Biaya bahan baku 1.800.000 yang ini ya, contohnya. Dari datanya mana ya? Ini nih. Nah, ini ya. Ada 1.800.000, ini kan ini harga pokok produk awal. Ada 1.800.000, 1.200.000 sama 1.900.000. Sama ya. Ini adalah harga pokok produk dalam proses awal. Ditambah dengan berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan di bulan tersebut untuk bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Ditambahkan ini sehingga diketahui totalnya adalah total biayanya adalah ini. Dibagi dengan unit ekuivalensi. Sama ya. Ini tambah ini dibagi dengan ini tambah ini dibagi dengan ini. Nah, unit ekuivalensi ini rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah total produk yang telah selesai diproduksi, total jumlah yang telah selesai diproduksi, ditambah dengan jumlah yang masih dalam proses dikali dengan persentase tingkat penyelesaiannya berapa. Untuk bahan baku tadi kan 100%, ini berarti 44.000. Untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu berapa persen ya? 50 ya? Nah, biaya konversi 50%. Nih. Sehingga diketahui biaya produksi per unitnya adalah 500, 750 dan 950. Gitu. Setelah kita menghitung harga pokok per unit, harga pokok produksi per unitnya, kita akan menghitung persediaannya. Kita lihat persediaannya
Kita hitung. Kita kan tadi udah ketahui ya, total dari 500 ditambah 750 ditambah 950 ini adalah 2.200. Ini adalah total biaya pokok produksi per satuan untuk satu produk. Gitu. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih harga pokok produk jadinya yang ditransfer ke departemen B, kita kali aja kuantiti yang ditransfer ke departemen B itu 35.000 kilo dikali dengan harga satuannya yaitu 2.200 sampai diketahui 77 juta. Terus harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Produk dalam proses akhir. Ini tadi ya bahan baku tingkat penyelesaian 900 dikali 9.000 dikali harga persatuan. Tenaga kerja juga sama, tingkat penyelesaiannya dikali kuantitinya dikali dengan harga, sehingga diketahui total persediaan produk dalam proses akhirnya itu adalah 15.210.000. Sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen 1 adalah 92.210.000. Ini terus ini adalah laporan biaya produksi per departemennya. Sama ya kayak tadi. Ada data produksi, ada biaya yang dibebankan, ada perhitungan biayanya. Ini sama semua sih. Ini dari yang soal-soal tadi, ini totalnya harus sama antara ini dengan ini. Jumlah yang diproduksi sama yang dihasilkan terus sama. Terus jumlah biayanya ini juga harus sama dengan yang dikeluarkan di bulan berjalan, yaitu bulan Januari aja. Total biaya produksinya pun sama. Itu. Terus untuk departemen selanjutnya. Nah, karena merupakan kumulatif, maka penjumlahannya pun akan berbeda. Gitu. Jadi biaya produksinya sebenarnya konsepnya sih sama. Kita langsung keluarin ya. Nah, rumusnya itu sama. Ini tuh ada yang dari dari periode sebelumnya. Ini produk dalam proses awal dari departemen sebelumnya ditambah dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya untuk periode sekarang. Dibagi total yang tadi ini jumlah produk dalam proses awal ditambah dengan jumlah produk yang ditransfer di departemen sebelumnya. Ini rumusnya tinggal dipelajari ya. Kita langsung ke contohnya. Nah, nih contohnya kayak tadi. Ini sama. Ini ada yang biaya melekat, tapi ini ada dua. Ini ada harga pokok karena kalau departemen departemen kedua itu kan nggak ada biaya bahan baku, tapi adanya adalah harga pokok dari departemen sebelumnya. Ini ada harga pokok dari departemen sebelumnya, totalnya 11.150, yaitu di soal ya. Terus yang dikeluarkan di bulan ini adalah 77 juta yang tadi dari departemen perhitungan dari departemen 1, total biayanya dikali dengan unit ekuivalensi yaitu 41.000. Ini adalah total yang ditransfer ke departemen 2. Gitu. Sehingga biaya produksi per unitnya adalah 2.150. Terus ditambahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan hanya di departemen kedua, yaitu ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Ini totalnya ini saldo awal ya yang ada di soal tadi. Ditambah dengan total yang biaya dikeluarkan, ini juga di soal yang tadi. Total biaya dikali dengan unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi ini sama ya rumusnya. Jumlah produk yang telah selesai diproduksi ditambah dengan barang yang masih dalam proses dikali dengan tingkat persentase tingkat penyelesaian dari barang dalam proses akhir. Gitu. Nah, sehingga diketahui ya total biaya pokok produksinya berapa. Baru kita menghitung langkah selanjutnya biasa. Kita hitung lagi harga dalam harga produk yang selesai dan masih dalam proses. Nih yang telah selesainya 38.000 ya. Barang yang tadi di departemen 2 yang telah selesai diproduksi dikali dengan kuantiti harga persatuannya dari total ini yang 2.150 ditambah 975 tambah 1.200, totalnya adalah 4.325. Nah, ini adalah total barang yang telah selesai diproduksi yang menjadi barang jadi. Terus persediaan dalam proses akhir. Nah, kita hitung
yang berasal dari Departemen 1, tadi kan sisa barang dalam proses akhir di Departemen 2 itu adalah 3.000. Berarti 3.000 dikali dengan harga pokok dari Departemen 1 yang ini. Ya. Sekian kita totalnya ini, baru ditambahkan dengan biaya-biaya. Rumusnya sama. Persentase tingkat penyelesaian dikali jumlah. Wala, ini salah toh, ini harusnya 3.000 ya. Harusnya 3.000. Persentase tingkat penyelesaian dikali jumlah kuantiti yang masih dalam proses dikali dengan harga persatuannya, sehingga diketahui total 174.850 untuk jumlah biaya produksi yang dikeluarkan secara keseluruhan. Itu. Ini adalah materi penjelasan terkait dengan menghitung harga pokok proses, baik itu ada pengaruh barang hilang ataupun yang ada pengaruh dari produksi persediaan persediaan produk dalam proses awal gitu. Minggu depan kita bahas 2 lagi. Nah, untuk minggu depan kalau bisa, minggu depan itu saya mau coba kasih soal kasus untuk harga pokok proses yang yang udah 2 minggu kita belajar. Tapi kalau bisa sih kalau misalkan nantinya bisa, saya mau menjadwalkannya offline. Kita ketemu di kampus biar nanti kalau misalkan pas akan kita ngerjain, ada yang kurang ngerti bisa langsung ditanyain. Tapi nanti kita diskusiin di grup aja lah ya, baiknya gimana. Oke, paling saya cukupkan sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang masih belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di postingan ini ataupun di grup WhatsApp. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.